kita udah nyimpulin berdua, tips suksesnya adalah asik. Jadi nikah sambil kuliah itu asik. A-nya adalah alasan. Jadi kenapa kita harus tetap sukses dalam kuliah walaupun sudah nikah? Itu alasannya harus kuat, guys. Alasannya apa? Kalau aku dulu kenapa Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia yang baik hati dan tidak sombong, gemar menabung. Kalau di serial sebelumnya kita udah ngomongin tentang gimana kita ketemu dan indahnya, serunya nikah sambil kuliah. Sekarang kita ngomongin tentang tips sukses kuliah walaupun kita sudah nikah. Nah, apa aja tipsnya? Kalau aku punya, kita udah nyimpulin berdua, tips suksesnya adalah asik. Jadi nikah sambil kuliah itu asik. A-nya adalah alasan. Jadi kenapa kita harus tetap sukses dalam kuliah walaupun sudah nikah? Itu alasannya harus kuat, guys. Alasannya apa? Kalau aku dulu kenapa harus lulus kuliah walaupun udah nikah itu alasan paling kuat tuh orang tua. Oke. Jadi orang tua kan udah kasih kita izin nih buat menikah gitu. Tapi ya tetap harus kuliah gitu, harus selesai biar orang tua tuh seneng, bahagia dan ridho sama kita. Jadi karena memang, jadi kita memisahkan antara kuliah dan nikah. Kalau alasan kuat kita kuliah karena memang kita pengen ngasih bukti ya. Kalau aku lebih ke membuktikan sih. Alasan kuat kuliah adalah membuktikan bahwa kalau kita nikah itu gak ada hubungannya sama kuliah. Kalau kuliah memang sebuah kayak Dila bilang tadi, pengen membuat orang tua kita bangga. Tapi kalau nikah memang karena ada masalah personal yang memang kita ingin lebih terjaga agamanya, gitu sih. Yang kedua, ada lagi nggak yang mau ditambahin soal alasan tadi? Penting nggak sih alasan? Penting banget. Alasan tuh penting banget. Jadi kita harus tahu dulu Betul. alasan kita kuliah tuh apa. Kalau kita kuliah cuman ya ikut karena temennya ambil jurusan ini, betul, terus betul. ini itu kurang kuat. Ya. Apalagi kalau waktu kuliah kita udah nikah tuh kan nanti bakalan banyak banget. Nggak sesimpel kalau kalian masih single gitu. Betul. Kalian kuliah dan kalian single itu simple. Kalian kuliah, Tapi udah menikah, punya pasangan, punya itu anak, nah itu tidak simple. complicated. Iya. Dan alasan dan goals itu beda ya. Mungkin orang punya tujuan berbeda-beda untuk kuliah. Tujuannya untuk lebih baik, untuk lebih sukses dan lain-lain. Tapi alasan adalah sesuatu yang mendasari kita kenapa ingin bertahan. Bukan sekedar bertahan, tapi tetap menjadi yang terbaik selama kuliah walaupun kita sudah punya pasangan dan punya kesibukan yang lain. Yang kedua, S, simplify. Pada saat kita kuliah dan punya pasangan, itu kayak Dila bilang tadi, mungkin kita akan menemui beberapa hal yang nggak mudah, tapi kita berusaha membuat itu jadi simple. Contohnya gimana tuh? Contohnya ya kayak misalnya nih, kan kuliah ya. Sorry, aku potong. Simplify itu menyederhanakan Iya, ya? menyederhanakan. Bukan menggampangkan. Jadi Bukan kita punya menggampangkan. masalah, cuman kita membuat masalah itu menjadi lebih sederhana. Contoh? Contoh kalau misalnya nih, kita kuliah, pasti kan ada tugas gitu ya. Pasti ada tugas, ada ini. Apalagi dulu, zaman dulu ya, teman-teman aku tuh kuliah, laporan tuh harus ditulis tangan. Wow. Dan itu berlembar-lembar HVS untuk satu kali praktikum. Sedalam seminggu tuh ada 5 kali praktikum. Bayangin kayak apa, nulis tangan kayak apa. Nah itu kita bikin simple aja. Ya udah, laporan waktunya dikerjain ya kita kerjain gitu. Waktunya aku harus naik bis 14 jam buat ketemu sama suami, ya udah aku naik bis 14 jam. Aku ingat ada satu hal yang sebenarnya dia dari dulu nggak biasa lakukan, adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi dulu tuh dia punya prinsip kalau punya tugas dan lain-lain harus dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Saya mandiri. Ya, Saya dan mandiri. aku bolak-balik tuh agak sedikit greget sama Ya itu. gimana caranya kerjain kolaborasi itu kan tugas Akhirnya pribadi. ya kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin ada teman lain yang punya udah ada jawabannya, misalnya ada literasinya itu. Masalahnya saya tuh sering banget, saya adalah jenis mahasiswa yang catatannya itu dipinjam oleh temen, tugasnya dipinjam oleh temen. Kalau misalnya ujian itu alhamdulillah banyak sekali teman-teman baik yang sudah menyediakan tempat biar nanti saya bisa lancar mendistribusikan apa jawaban yang ada di lembar jawaban saya begitu. Nah itu maksud aku, yang simplify itu Bagaimana? adalah pada satu titik akhirnya dia lebih calm down gitu, mau kolaborasi dengan teman-teman yang lain
nggak kekeh dengan aku harus kerjain sendiri, tapi pada akhirnya dia mau coba ada jawaban dari teman, ada literasi dari orang lain, dia mau ambil itu. Contoh kayak waktu tugas akhir ya, akhirnya dia juga main ke perpus, terus tanya-tanya penelitian yang dulunya sudah dilakukan, akhirnya dilakukan. Dan itu membuat perjalanan tuh jauh lebih mudah dibanding kita kekeh dengan prinsip-prinsip kita. Jadi memang simplify itu jam terbang sih ya. Ya dibikin sederhana aja. Dibikin sederhana. Kalau emang tugas harus dikerjain, ya udah kerjain. Tapi nggak mempersulit diri juga. Ya. Artinya kita tetap menyelesaikan, cuman berusaha berpikir bagaimana cara yang tadinya rumit bisa jauh lebih sederhana. Contoh kayak waktu aku ngerjain tugas akhir, aku bisa kerjain sendiri semua, tapi dia bikin simple nih, istrinya didatengin, terus disuruh ngedit. Jadi kita berdua tuh begadang gantian. Kalau dia pas begadang ngedit apa segala macam, dia begadang, aku tidur. Terus giliran aku bangun, dia tidur, aku yang ngedit. Terus waktu aku harus bikin alat, aku bikin konsepnya, kita bawa ke tukang alat, orang yang bikinin. Nah itu juga salah satu untuk cara menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Kenapa? Karena pada saat menikah kita juga banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama, bukan hanya soal kuliah aja. Simplify. Yang ketiga adalah Istiqomah. Istiqomah. Tuh. Istiqomah tuh lebih ke konsistensi ya. Enggak, taat. Kita taat sebagai posisi kita itu sebagai apa? Itu kita jalani dengan istiqomah. Aduh. Iya, enggak kayak gitu. Oke. Jadi kan kita posisi nih. Kita tuh gini. Sorry ya, kita memang agak sering berdebat. Kalau aku sih istiqomah tuh kayak kita konsisten sebagai siapa gitu loh. Iya, itu juga. Kayak kita misalkan sebagai anak, ya kita memposisikan diri sebagai anak. Pada saat itu kita sebagai mahasiswa, ya kita memaksimalkan diri kita sebagai mahasiswa. Kalau sebagai suami, kita memaksimalkan diri sebagai suami. Jadi nggak bisa, memang kita mau nggak mau punya peran yang banyak sih di rumah kita jadi suami. Kalau aku ya di rumah jadi suami, di kampus jadi mahasiswa, di rumah orang tua jadi anak juga buat orang tuaku, dan semuanya we have the role and we have to run the role as well as possible. Aku dulu berarti posisinya itu sebagai anak karena masih di rumah orang tua ya. Yang kedua sebagai mahasiswa, yang ketiga sebagai istri, istrinya dia. Yang keempat tuh sebagai ibu. Karena waktu kuliah, aku lulus tuh anak udah 2. Jadi itu istiqomah aja dijalanin. Kalau waktunya aku harus ngurusin anak, ya aku ngurusin anak. Dan itu semua harus belajar ya. Betul nggak sih? Kita juga nggak instan tiba-tiba. Aku juga nggak pernah punya pengalaman jadi suami, tapi pada saat menikah, karena aku tahu bahwa aku punya role yang berbeda, akhirnya juga harus belajar jadi suami yang baik buat pasangan aku gitu. Istiqomah. Ya istiqomah. Bukannya vokalis ini. Istiqomah. Oh, bukan payung teduh. Tapi teman-teman bisa belajar lah, dimanapun ada tuh literasi tentang istiqomah. Sekarang banyak tuh ya ada tempat belajar online. Betul. Gitu kan. 4, kayaknya konsisten. Komitmen. Komitmen, sorry. Yang keempat kayaknya komitmen. Komitmen artinya, kalau komitmen aku memahami komitmen itu adalah janji pada diri sendiri ya. Betul nggak sih? Janji pada diri kita sendiri bahwa pada saat saya memutuskan menikah, apapun yang terjadi, hal-hal yang berhubungan tidak akan mempengaruhi role kita di luar menikah, betul nggak? Kalau kita kuliah itu tetap harus kita selesaikan. Komitmen itu bisa ke siapa aja ya. Dan komitmen kita sebenarnya kalau misalnya kita masih kuliah dan nikah tuh komitmen kita tuh banyak. Kita punya banyak komitmen gitu. Kita punya komitmen ke diri sendiri. Kita kan harus tanggung jawab juga ke diri sendiri. Kalau misalnya nanti nggak selesai atau gimana, itu kan ya kita kuliah pasti punya goal ya, kita pengen lulus, kita pengen dapat ijazah, itu komitmen kita. Nanti kita bakal tanggung tuh konsekuensinya apa gitu. Terus komitmen ke orang tua. Dulu waktu mau nikah kan kita udah bilang ya nanti kita bakalan selesai kuliahnya kok walaupun udah nikah gitu. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya nggak selesai kan berarti kita nggak komit tuh sama orang tua. Dan yang paling membuat kita memutuskan untuk benar-benar harus kuliah dan selesai adalah kita tuh akan membuat sebuah cerita gitu loh. Dan itu kan didengar sama anak-anak kita kan. Dulu ayah bunda dulu nikahnya gimana dan selesai apa enggak.
Iya. Itu akan jadi sebuah success story yang kita bisa share ke mereka kalau kita bisa benar-benar menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi kita juga punya komitmen Malu ke dong, anak. malu banget nggak sih? Punya Aduh. komitmen ke anak-anak gitu. Misalnya kita nggak cerita nih, tapi pasti kalau misalnya nih Malu dong. dulu tuh nggak lulus ya, dulu tuh nggak lulus terus akhirnya DO karena menikah gitu. Pasti anak-anak kita tuh bakalan dengar. Gagal kuliah karena nikah, malu banget. Dulu Enda tuh kuliah di sini, Dek, tapi dia nggak lulus gara-gara nikah sama ayah. Iya. Jadi dia akhirnya menjadi penyebab Jadi pemain penyebab antagonis. kegagalan kuliah istri gitu. Kesimpulannya sih, nikah sambil kuliah itu asik, alasannya harus kuat. Simplify, menyederhanakan sesuatu yang rumit atau complicated. Istiqomah, kita menjalankan role kita sebagai siapa, kita kadang menjadi suami, jadi anak, jadi ayah, jadi orang tua juga, dan jadi siapapun role kita harus melakukan itu secara konsisten dan apa lagi? Komitmen. Harus pegang terus komitmennya sampai selesai kuliah. Komitmen betul-betul harus dijaga karena kita satu hari nanti akan bercerita ke anak-anak kita. Dan memang tidak semudah yang dibicarakan ya memegang komitmen itu. Tidak semudah itu. Nggak gampang gitu. Tapi asal kita pegang terus, asal kita komit terus ya, alhamdulillah akhirnya selesai. Udah itu aja ya. See you di kesempatan yang lain. Subscribe dan komen aja kalau teman-teman mau nanya, dan insya Allah akan memberikan banyak manfaat buat masyarakat yang baik hati dan tidak sombong semua. See you, bye-bye.